Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempraktikum tentang eskavator PC75 UU Strip 2. Perkenalkan, nama saya Iqbal sebagai leader dan teman saya Nova Amandra sebagai teknisi, teman saya Jeremy Prayogi sebagai engineer, sebelahnya Fatan sebagai safety officer. Di sini saya akan mengarahkan praktikum tersebut. Baiklah, untuk hari ini kita akan melakukan pengecekan P2H dan untuk selanjutnya, hari selanjutnya kami akan melanjutkan periodik. Sebelum mempraktikum, ada baiknya teman saya dulu menjelaskan safety-nya seperti JSA atau tersebut yang lain. Baiklah. Alangkah baiknya kita mengetahui apa-apa saja yang berkemungkinan menyebabkan kita menjadi celaka, baik dalam segi mekaniknya maupun peralatannya dan area sekitar. Untuk itu, pertama kali kita cegah yaitu melihat area sekitar dengan memukul. Ada binatang melata seperti kadal, ular ataupun yang lainnya. Yang pertama, kita pastikan ekskavator ini berada di tempat yang aman, rata, dan pastikan mesin telah mati dan kunci kontak telah dilepaskan. Berikutnya, kita melihat dari boom, arm, dan bucketnya. Pastikan bucket itu rata dengan tanah agar ketika kita melakukan pekerjaan kalau terjadi kebocoran setidaknya tidak mengalami penurunan sedikit demi sedikit yang bisa menyebabkan kecelakaan. Berikutnya, ketika kita berada di bagian undercarriage untuk melakukan inspeksi pada powertrain, pastikan kita menggunakan helm agar ketika kita turun ke bawah tidak lupa kita aduh. Jadi masih aman kepala kita. Kalaupun ada sedikit cairan-cairan yang ada pada undercarriage, untuk mengetahui dan menginspeksinya, kita harus melapnya menggunakan kain-kain bekas yang ada di sana. Selanjutnya, pastikan ketika bekerja, peralatan-peralatan kita tersusun rapi dan apapun yang kita baut-baut yang kita lepas, mur-mur yang kita lepas, kita letakkan pada toolbox yang telah disediakan. Ketika kalian menginspeksi pada bagian area mesin untuk mengecek pompanya, pastikan menggunakan sarung tangan agar ketika tidak sengaja meletakkan tangan di tempat panas, tangan kalian tidak langsung terbakar. Tapi sebaiknya kita harus lebih berhati-hati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika mengangkat bagian cover mesin, pastikan cover mesin telah terkait di penyangganya. Baiklah, mari kita bekerja. Mungkin akan dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana sistem powertrain yang pada ekskavator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Di sini saya sebagai engineer. Saya akan menjelaskan sistem kerja powertrain pada ekskavator PC75. Pertama-tama itu dari engine, dia meneruskan tenaga ke pompa yang ada di dalam sini. Nah, setelah pompa tadi memompa oli dari tangki dan setelah dipompa tadi diteruskan ke kontrol valve. Nah, fungsi kontrol valve ini meneruskan tenaga ke swivel joint seperti ke pinal drive dan travel motor. Dan cara meneruskannya itu menggunakan ada di sini yang namanya pilot. Nah, fungsi pilot ini adalah mengatur arah kemana yang mau kita tuju, seperti ke pinal drive, ke travel motor, ke swivel joint tadi.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan Pak. Buka covernya dulu guys. Jadi bagaimana kondisi hidrolik tanknya? Dan baik Pak, di sini saya terlihat untuk bagian apa nih, level oilnya ada memiliki kebocoran di bagian keretangan bagian sini. Oke, ini ada kelihatan olinya kebocorannya. Jadi berarti kalau untuk kondisinya itu bad condition ya. Iya Pak. Oke. Jadi bagaimana untuk kondisi main pumpnya? Baik Pak, di sini saya lihat untuk bagian hose-hosnya terlihat kondisinya good Pak. Oh good, oke mantap. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan di bagian swivel joint. Sebelum jelasin. Baiklah, untuk di bagian swivel joint yang seperti yang kita lihat ini, di bagian atas ini ada kebocoran. Ini saya akan mengecek komponen dari motor swing gearbox dan swing bearing. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk komponennya ini tidak ada kebocoran, tapi ada rembesan dari komponen lain dari swivel joint seperti yang kita lihat. Jadi untuk kondisi motor swing ini kita buat good condition. Motor Pengecekan untuk level motor kanan ini ada kebocoran. seperti yang kita lihat ini tidak ada kebocoran. Ini termasuk kondisi yang lumayan bagus lah. Oke. Motor good condition, berarti Untuk pengecekan final level motor level pada motor bagian sebelah kiri. kiri ini sepertinya tidak ada kebocoran juga, dan untuk kondisinya masih lumayan bagus. Jelas kalian lah. Nah, kami di sini kami akan melakukan pengecekan pada final drive, mengecek kebocoran oli dan level olinya. Nah, di sini terlihat bagian pinggirnya sangat baik, dan di sini ada kebocoran bagian bautnya. Sekian, terima kasih. Ai, telai. Nah, dan di bagian sebelah kanannya terdapat ada kebocoran juga di bagian baut-bautnya. Selanjutnya kami akan memeriksa pada bagian final drive housing, bagian baut pengikatnya. Bagian housingnya bagaimana? Untuk bagian housingnya terdapat masih bagus. Untuk baut housing Masih terdapat bagus juga. walaupun sedikit karat. Ya, benar. Dan untuk di bagian sebelah kiri terdapat masih bagus juga. Tetapi di bagian bautnya ada yang karat, tapi masih layak dipakai. Untuk periodik pada bagian swing circle-nya kita harus memberikan lubrication atau grease, melakukan bispot untuk swing circle-nya. Bagaimana itu? Apakah sudah dilakukan sebelumnya? Oh iya Pak, jadi untuk video sebelumnya itu sudah dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Oh, untuk jadi- melakukan pispotnya itu Pak. Jadi kita tidak perlu melakukannya lagi Iya. untuk radikal kali ini.
Apakah sudah kedua areanya? Oh iya Pak, itu sudah di kedua bagian areanya. Seperti yang kita lihat itu ya, sudah ada Oh, tanda-tanda. iya, sudah ada. dikasih misport. Oh, oke. Terima kasih. Oke baik. Pengecekan pada oil swing terlihat dia berada di area atas atau area high. Berarti masih banyak maksudnya. Kita akan mengecek oli final drive. Silahkan dibuka dulu. Apakah olinya masih ada atau tidak? Apakah sesuai spesifikasi atau tidak? Tidak ada yang menetes. Jadi oli final drive-nya itu di bawah standar ya. Dan terlihat ini juga ada kebocoran. Mungkin kita akan melakukan penambahan atau menambahkan lem untuk pada bagian tutup drainnya agar tidak ada kebocoran yang terlihat seperti ini. Dan kita mungkin memeriksa lagi dua baut ini. Kalau seperti ada kebocoran juga kita tambahkan lem. Oke. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan pada swing bearing di baik itu baut mounting maupun pelumasannya. Kita akan melihat melalui bagian undercarriage ini. Tahan. Terlihat pada swing bearingnya masih cukup bagus. Mungkin ada rembesan-rembesan oli dari swivel joint yang pada bagian atas. Melihat dari grease-nya masih mungkin diperlukan pergantian dan dudukan untuk swing bearing bolt mountingnya tidak ada kendala, tidak ada kebocoran grease. Aduh, tanganku bosan tanda. Oh ini Filter yang kedua kayak ini. saringannya. Tunggu. Oke, seperti inilah contoh gambar. Di sini saya sebagai engineer akan menjelaskan fungsi dari filter hidrolik. Dan untuk yang pertama ini adalah springnya. Ini pegas, itu fungsinya untuk memberi tekanan konstan agar filter ini berada di tempat yang berada di posisinya meskipun terjadi getaran atau saat kita bekerja itu kan terjadi getaran, dia tidak bergerak lagi. Dan Coba untuk bagaimana pemasangannya? pemasangannya dan kalau ini fungsinya baut pengikat ini fungsinya itu sebagai poros tengah untuk mengunci, untuk menahan yang tekanan tadi, dan ini untuk menahan tekanannya. Dan filternya ini adalah fungsinya itu untuk
menyaring seperti partikel, debu, dan saat kita bekerja itu kan apa olinya berbalik lagi, nah itu disaring lagi oleh filter ini. Oke. Baik, terima kasih. Dan lanjut, ini fungsi pegas tutup ini saat terjadi panas dia akan menekan dan membuang ke jalur pembuangan. Oke, jalur pembuangan hawa panas. hawa panas. Oke, tadi itu filter untuk menuju oli hidrolik menuju pump, main pump, dan ini adalah filter dari sistem menuju tangki hidrolik. Di sini ada 3 elemen. Yang pertama yaitu spring, yang kedua katup satu arah, dan ketiga ada filternya. Fungsi dari spring ini menahan agar tidak terjadi goncangan pada katupnya ini dan pada bagian filter. Dan fungsi katup ini yaitu agar aliran oli masuk menuju filter, tetapi ketika oli ingin kembali ke atas, katup ini menguncinya. Jadi ketika panas dia akan menuju ke bagian tutup di filter menuju pompa hidrolik. Cara kerjanya ketika dia didorong, springnya ini akan terdorong ke bawah, terlihat, tetapi dia tidak membuka. Dia hanya memasukkan oli hidrolik menuju filter saja. Sekian. Untuk kondisi-kondisinya ini cukup baik, tetapi pada bagian filternya ini terlihat banyak gram-gram yang ada pada, mungkin tidak terlihat dari kamera tapi terlihat dari kasat mata, dan ada beberapa karat yang mengindikasikan, nah ini ada kotorannya dan ini ada gramnya, dan mengindikasikan bahwa filter ini seharusnya segera diganti. 3. Kondisi untuk filter menuju main pumpnya terlihat banyak sekali kotoran-kotoran, dan terlihat ada bekas karat yang mengindikasikan ada air yang masuk menuju filter ini. Dan sebaiknya ini juga bisa ditarik serempak, bukan hanya lepas saja terpisah. Jadi ini juga terlihat rusak, mengindikasikan filternya juga setidaknya harus segera diganti. Nah, oke, pas. Alhamdulillah. Udah, potong-potong. 3. Terus apa lagi nih? Mana nih? Ini. Oke. Udah aja. Satu aja dulu. Nah, dah sebanyak. Oke, setelah proses pengemasan, akhirnya baut yang
Oke, dengan inilah contohnya bagian setelah dibuka. Agak panas guys, aduh. Nah, wah, memang parah guys, sudah hilang bulirnya. Oke. Maka kami akan melakukan pengaturan on-location. Terlihat travel motor sebelah kanan lebih dominan dibandingkan travel kirinya. Dan untuk swing left, swing ke kiri atau di kanan, swing. Habisin. Aman ya? Lambat ya? Kiri? Sama ya? Sama. Bawa kencang ya? Travel speed. Putar kiri baik.